Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Ahmad, NIM D120214551. Kali ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai kebijakan pemerintah yang dapat dipidana atau tidak. Secara umum, bila dalam proses pengembalian kebijakan terdapat perilaku koruptif, hal yang terakhir ini dapat patut dicermati oleh para aparat penegak hukum. Mengambil kebijakan tidak boleh kebal dari sanksi pidana bila dapat proses pengambilan kebijakan terdapat perilaku koruptif. Pula mengenai kebijakan sebagai produk administrasi negara tidak dapat dipidana meskipun kebijakan tersebut salah. Beralasan seorang pengambil kebijakan dilengkapi dengan wewenang atributif, wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan kepada seorang pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan. Dalam mengambil kebijakan, seorang pengambil kebijakan harus mempertimbangkan manfaat atau tidaknya kebijakan tersebut demi kepentingan umum yang dilindunginya. Intinya, kebijakan yang diambil adalah pilihan terbaik pada situasi dan kondisi saat itu demi menjaga kepentingan umum. Landasan hukum yang memperkuat pendapat saya yaitu jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1966. Jurisprudensi ini menghapus pidana yang muncul dari tindakan kebijakan asalkan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, negara tidak dirugikan, seseorang atau badan hukum tidak diuntungkan secara melawan hukum, dan untuk pelayanan publik atau melindungi kepentingan umum. Berdasarkan penelitian, sebanyak 70% kasus hukum yang terjadi menyangkut tentang kebijakan publik justru bersifat dwelling, salah kira. Hanya 30% saja yang murni mengandung unsur pidana. Dwelling tersebut dapat berupa salah kira atas maksud pembuatan peraturan, salah kira atas hak orang atau badan hukum lain, salah kira atas makna suatu ketentuan, dan salah kira atas wewenang sendiri. Terhadap persoalan dwelling ini, peneliti mengatakan penyelesaiannya bukan melalui sanksi pidana, akan tetapi harus melalui hukum administrasi. Hukum mengingatkan tentang prinsip hukum pidana yaitu premium remedium, yaitu kalau mereka salah bisa diberi peringatan hingga sampai pemberhentian dengan tidak hormat, bukan pidana.